Shalom, salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada saat ini. Damai dan sukacita dalam Tuhan kita senantiasa dalam hati dan kehidupan kita. Senang sekali boleh berjumpa menyambut hari baru dan hari di mana kita semua akan kembali menyatu dalam ibadah raya Minggu 3 Juli 2022. Sejenak saudara, kita menyatukan hati kita, menyelami kasih Tuhan dalam renungan pagi. Kita mulai. Pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan, pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Pagi ini kita akan membaca Yeremia pasal 6 ayat 10-21. Mari mohon hikmat dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam Kristus Yesus, Bapa yang sungguh baik, penuhkanlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami memperoleh hikmat untuk mengerti titah-Mu yang akan kami baca melalui perikop pembacaan kami saat ini. Kami merindukan untuk tetap berada dalam terang kebenaran-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami siap mendengar. Amin. Yeremia pasal 6 ayat 10 sampai ayat 21. Kepada siapakah aku harus berbicara dan bersaksi supaya mereka mau memperhatikan? Sungguh telinga mereka tidak bersunat, mereka tidak dapat mendengar. Sungguh firman Tuhan menjadi cemoohan bagi mereka. Mereka tidak menyukainya. Tetapi aku penuh dengan kehangatan murka Tuhan. Aku telah payah menahannya. Harus menumpahkannya kepada bayi di jalan dan kepada kumpulan teruna bersama-sama. Sesungguhnya baik laki-laki maupun perempuan akan ditangkap, baik orang yang tua maupun orang yang sudah lanjut usianya. Rumah-rumah mereka akan beralih kepada orang lain bersama ladang-ladang dan istri-istri mereka. Sesungguhnya aku mengacungkan tanganku melawan penduduk negeri ini. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar di antara mereka semuanya mengejar untung. Baik nabi maupun imam, semuanya melakukan tipu. Mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya ringan. Katanya, damai sejahtera, tetapi tidak ada damai sejahtera. Seharusnya mereka merasa malu, sebab mereka melakukan kejijikan. Tetapi mereka sama sekali tidak merasa malu dan tidak kenal noda mereka. Sebab itu mereka akan rebah di antara orang-orang yang rebah. Mereka akan tersandung jatuh pada waktu aku menghukum mereka. Firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah. Tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala, di manakah jalan yang baik, tempuhlah itu. Dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Juga aku mengangkat atas mereka penjaga-penjaga firmanku. Perhatikanlah bunyi sangkakala. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau memperhatikannya. Sebab itu dengarlah, hai bangsa-bangsa, dan ketahuilah hai jemaat apa yang akan terjadi atas mereka. Dengarlah, hai bumi, sungguh ke atas bangsa ini aku akan mendatangkan malapetaka akibat dari rancangan mereka, sebab mereka tidak memperhatikan perkataan-perkataanku dan menolak pengajaranku. Apakah gunanya bagiku kamu bawa kemenyan dari Sheba dan tebu yang baik dari negeri yang jauh? Aku tidak berkenan kepada korban-korban bakaranmu, dan korban-korban sembelihanmu tidak menyenangkan hatiku. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Sungguh aku akan menaruh batu sandungan di depan bangsa ini, supaya mereka jatuh tersandung oleh karenanya. Bapak-bapak serta dengan anak-anak, tetangga dan temannya, semuanya akan binasa.
Demikian firman Tuhan. Amin. Yang pahit yang menyembuhkan. Itulah tema kita saat ini. Jika saudara pergi kepada seorang dokter untuk memeriksakan diri, maka dokter tersebut akan menyampaikan kepada saudara penyakit saudara. Dan mungkin akan melarang untuk memakan makanan tertentu. Ya, mungkin kebahagiaan kita terganggu dengan banyaknya larangan makan ini atau makan itu. Tetapi itu bukan kebaikan dokter, tetapi justru kebaikan pasien. Saudara, dalam bacaan kita justru memperlihatkan hal yang berbeda. Di mana imam dan nabi-nabi palsu, kata Tuhan melalui Yeremia, bahwa mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya ringan, katanya, damai sejahtera, tetapi tidak ada damai sejahtera. Ayat 14 pembacaan kita. Mereka seperti tabib yang tidak mau menyampaikan kebenaran tentang penderitaan yang akan dialami oleh pasien jika mereka tidak taat pada hal-hal yang telah dilarang. Dalam hal ini, Yeremia menyebut mereka sebagai orang-orang yang melakukan kejijikan tetapi tidak merasa malu. Masih dalam ayat 14 pembacaan kita. Saudara yang diberkati Tuhan, sebagai umat, kita sekarang lebih suka mendengar pengkhotbah yang menyampaikan hal yang menyenangkan daripada yang menyinggung perasaan. Seringkali kita tidak siap mendengarkan firman yang menyentuh kesalahan yang kita buat. Ketika mereka hanya mau mendengar tentang hal baik, tetapi tidak ingin mendengar tentang penderitaan yang akan dialami. Karena itu, adalah lebih baik mengetahui penyakit kita sejak awal supaya kita bisa mengantisipasi penderitaan yang lebih mengerikan. Dan jangan menutup telinga jika firman itu menegur kita. Karena adalah lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Amsal 27 ayatnya yang kelima. Tuhan dimuliakan, diberkatilah kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kami dikuatkan oleh firman-Mu Tuhan, dan kami percaya bahwa kasih-Mu sangat luar biasa. Kami diperingati dengan kasih bahwa ada kalanya Tuhan melakukan yang dalam pandangan Tuhan baik. Namun mungkin kami merasa bahwa itu sangat berat bagi kami. Namun firman-Mu mengingatkan kami, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Oh Tuhan, penuhkanlah kami dengan hikmat-Mu, agar kami dapat memahami semua tindakan-tindakan-Mu dalam kehidupan ini. Ya Tuhan, berkatilah kami, agar kami dapat membawa diri kami dalam hadirat-Mu untuk memuliakan Tuhan dalam ibadah hari Minggu ini. Berkati tiap hamba-hamba Tuhan yang mempersiapkan diri dalam pelayanan hari Minggu. Semoga semua warga jemaat terberkati, baik itu yang mengikuti ibadah di gedung gereja, pun juga bagi hamba-hamba-Mu yang mengikuti secara live. Ya Bapa di sorga, penuhkanlah kami dengan kemuliaan-Mu yang bersatu dalam renungan pagi ini. Penuhkanlah kami dengan sorak-sorai, agar kehidupan kami hari ini sungguh berada dalam kemuliaan bagi Tuhan sendiri. Ya Tuhan, ini penyerahan kami, syukur kami. Dengarkanlah kami Bapa, dan jawablah dalam kehendak-Mu sendiri. Ampuni dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian kebersamaan kita dalam renungan pagi. Terima kasih atas kesetiaan saudara. Selamat hari Minggu.
selamat beribadah. Salam sehat.